Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Isna Lutfiana Rahman sebagai pelaku usaha UMKM di bidang kuliner akan menjelaskan seberapa penting aspek hukum atau legalitas bagi semua pelaku usaha. Sebelum menjelaskan aspek hukum, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang usaha yang sedang saya jalankan saat ini. Usaha ini saya namakan dengan Donat Kentang Keluarga Rahman. Ini merupakan usaha yang sedang saya jalankan di bidang kuliner. Pemberian nama Keluarga Rahman ini saya terinspirasi dari keluarga saya sendiri dan supaya bisa menjadi jati diri bagi usaha yang sedang saya jalankan saat ini. Nah, usaha yang sedang saya jalankan saat ini memiliki beberapa dokumen hukum dalam bisnis yang digunakan sebagai bekal bagi kami untuk menjalankan usaha guna memperlancar dan memberikan legalitas supaya tidak menimbulkan masalah akan perizinan usaha di saat ini hingga jangka waktu yang tertentu. Nah, dokumen hukum yang kami miliki dengan aspek hukum ialah yang pertama yaitu badan hukum. Badan hukum usaha kami ini termasuk badan hukum yang perseroan terbatas atau PT, di mana kami merupakan usaha bersama dengan modal bersama dan keuntungan dibagi bersama sesuai dengan perjanjian pada awalnya. Nah, perseroan terbatas saat ini kami dirikan termasuk jenis PT yang biasa, di mana PT yang kami dirikan tidak ditawarkan ke bursa efek atau ditawarkan ke umum. Ini hanya usaha keluarga yang saya jalankan bersama kakak saya Nuki Nurliana. Kedua yaitu perjanjian kerjasama. Nah, perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu saya sendiri dan kakak saya Nuki Nurliana Rahman, dan dipertegas dengan surat perjanjian hitam di atas putih dengan materai 6.000 yang berisikan modal awal setiap individu, keuntungan yang dibagi sesuai dengan modal awal, dan masa kerjasama yang dicantumkan di dalam surat tersebut. Nah, ini bisa untuk antisipasi agar salah satu pihak tidak berlaku curang. Yang ketiga yaitu tanda daftar perusahaan atau TDP. Usaha Donat Kentang Keluarga Rahman ini memiliki izin usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pati, supaya usaha kita terdaftar sebagai pelaku usaha yang berdiri di bidang kuliner atau makanan. Usaha yang kami jalankan ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, di mana setiap perusahaan yang setiap usahanya bersifat tetap dan terus-menerus dijalankan, serta kedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan. Itu nomor pokok wajib pokok atau NPWP. NPWP ini sering dijadikan sebagai semua orang untuk menjalankan usaha. Nah, usaha kami juga sudah mendaftarkan NPWP atas akte ke Departemen Direktoral Jenderal Pajak Kota Pati. NPWP ini berupa nomor yang diberikan kepada perpajakan sebagai sarana administrasi perpajakan, supaya usaha yang kami jalankan ini tidak nunggak pajak dan memenuhi kriteria perpajakan di Kabupaten Pati. Terima kasih, dan sekian penjelasan aspek hukum atau legalitas bagi usaha kami Donat Keluarga Rahman. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Lutfiana Rahman dari kelas MBSE. Di sini saya akan menjelaskan aspek kedua dari proposal usaha saya, yaitu Donat Kentang Keluarga Rahman. Nah, aspek kedua dari proposal ini adalah aspek manajemen. Sebelum lebih
detail saya menjelaskan tentang aspek manajemen, saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen itu sendiri. Nah, manajemen pada hakikatnya memiliki 3 arti. Yang pertama yaitu manajemen sebagai ilmu, yang kedua manajemen sebagai kolektivitas, serta yang terakhir adalah manajemen sebagai suatu proses. Nah, dari sini dapat saya simpulkan bahwa manajemen merupakan suatu perencanaan, proses, pengorganisasian, pengendalian, serta kepemimpinan perusahaan dalam usaha guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan aspek manajemen. Pada umumnya, aspek manajemen terdiri dari 4 yang sering dikenal dengan POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Yang pertama yaitu planning. Planning pada prinsipnya suatu perencanaan yang ditetapkan perusahaan sejak awal berdirinya usaha dan kemudian dilakukan serta digunakan dalam jangka waktu panjang, sehingga perencanaan dapat diartikan sebagai dasar bagi seluruh fungsi dari manajemen itu sendiri. Ini berlaku bagi para pelaku usaha, begitupun saya, di mana tanpa adanya planning atau perencanaan, usaha yang saya jalankan saat ini tidak akan berjalan sesuai dengan realitanya. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Organizing merupakan proses dalam memastikan kebutuhan manusia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan pengorganisasian atau organisasi. Aspek utama dari pengorganisasian adalah pengelompokan kegiatan ke departemen atau beberapa subdivisi lainnya seperti kepegawaian dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu actuating. Actuating merupakan gabungan dari perencanaan dan pengorganisasian, seperti sumber daya manusia yang ada di perusahaan dioptimalkan untuk mencapai visi, misi, dan program kerja dari organisasi tersebut. Setiap SDM-nya harus bekerja sesuai dengan keahlian masing-masing. Aspek yang keempat yaitu controlling. Controlling merupakan suatu hal yang dilakukan guna memperhatikan kinerja karyawannya agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi dan misi, dan maka dibutuhkanlah adanya pengontrolan atau pengawasan. Selain keempat aspek utama dari manajemen, di sini saya akan menjelaskan 3 aspek lainnya atau 3 aspek pendukung dari perusahaan saya. Yang pertama yaitu tim manajemen. Usaha yang sedang saya jalankan saat ini ditangani sendiri oleh saya sendiri dengan kakak saya. Selain itu, dalam pembagian tugas juga dibagi sesuai dengan kemampuan masing-masing, seperti saya di bidang produksi dan kakak saya di bidang promosi serta penjualan atau pemasaran. Aspek yang kedua yaitu masalah potensial atau resiko. Nah, setiap usaha pasti ada resiko yang muncul tanpa diduga. Nah, resiko yang dihadapi meliputi 3 hal. Yang pertama, tidak stabilnya harga. Yang kedua, terlambatnya suplai barang. Dan yang ketiga, banyaknya pesaing dengan usaha yang sama. Nah, aspek yang terakhir yaitu tindakan alternatif. Kita sebagai pelaku usaha harus menciptakan alternatif lain guna memasarkan produk agar sesuai dengan target. Nah, tidak stabilnya harga bahan baku ini membuat perusahaan harus menciptakan alternatif lain, seperti mengganti bahan baku pengganti dengan bahan baku yang ada dengan kualitas dan tekstur yang sama. Selain itu, perusahaan juga harus menciptakan inovasi-inovasi baru guna mempertahankan produk agar tidak kalah saing dengan usaha yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isa Lutfiana Rahman dari kelas MBSE semester 6. Nah, di sini saya akan membahas
aspek-aspek dari proposal saya yang berjudul Donat Kentang Keluarga Rahman. Nah, minggu kemarin saya sudah membahas tentang aspek manajemen. Nah, pada minggu kali ini saya akan membahas tentang aspek pemasaran. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pemasaran. Pemasaran merupakan strategi bagi kami para pelaku usaha, di mana tanpa adanya pemasaran, produk kami tidak akan laku di pasaran. Nah, di sini aspek pemasaran sangat penting, di mana ini menentukan produk-produk yang kami sediakan apakah layak untuk dipasarkan atau tidak. Sebelumnya kami sudah melakukan survei di beberapa warung atau angkringan guna menentukan lokasi mana yang tepat untuk menjual produk kami. Nah, di sini aspek pemasaran yang akan saya jelaskan ada 3 poin. Yang pertama, sasaran pasar. Yang kedua, rencana penjualan. Dan yang ketiga, penetapan harga yang kami berikan. Yang pertama yaitu sasaran pasar. Setelah kita mensurvei ke pasar, di sini kami dapat mengamati dari beberapa warung atau angkringan. Kami dapat mengetahui rata-rata pengunjung yang banyak dan cenderung tertarik pada donat kentang kami. Dan kami bisa mengetahui dari pengunjung atau pelanggan tersebut apakah donat kami itu bisa diterima atau tidak. Apakah itu di kalangan orang tua, anak-anak, atau remaja. Nah, dari pengamatan kami dapat menyimpulkan bahwa kebanyakan survei dari angkringan dan warung itu dikunjungi oleh kalangan menengah ke bawah, di mana kalangan tersebut cocok untuk kami pasarkan, sehingga hal ini bisa kami ambil sebagai langkah awal kami untuk menjalankan usaha yang kami lakukan. Yang kedua yaitu poin kedua, rencana penjualan. Di sini kami merencanakan penjualan produk kami dapat dilakukan secara offline dan online, di mana dengan cara via online kami dapat memasarkan produk kami ke jejaring media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya untuk lebih mengenalkan apa itu donat kentang kepada konsumen. Selain itu, dapat meringankan kami sebagai para pelaku usaha guna dalam menyediakan produk atau stok produk yang kita hasilkan. Selain online, kita juga offline, di mana kita menitipkan produk kami ke warung-warung yang sudah kami survei sebelumnya. Nah, untuk via online-nya kami bisa melakukan pemesanan 1 hari sebelum pengambilan produk, di mana kami tetap menjaga kualitas produk untuk memuaskan konsumen. Kita bisa melakukan CP langsung ke nomor WhatsApp yang sudah tertera di kemasan untuk memudahkan para konsumen untuk memesan produk kami. Untuk pengambilan kita bisa delivery ataupun bisa melalui sistem COD di area yang sudah ditentukan. Nah, yang poin ketiga yaitu penentuan harga. Di sini kami menjual donat kentang dengan beberapa varian, bisa bijian atau per buah ataupun per box. Itu pun macam-macam. Box ada yang isi 9, itu donatnya besar. Untuk box isi 10 itu donat mini. Nah, untuk harganya, untuk bijiannya itu harganya 2.000 per biji. Untuk per box isi 9 harganya 25.000.
dan untuk box isi 10 dengan isian donat mini itu menawarkan harga Rp23.000. Nah, selain itu untuk para konsumen yang ingin request topping atau isian itu bisa dengan menambahkan Rp2.000 untuk setiap boxnya. Nah, sekian penjelasan aspek pemasaran dari proposal kami. Saya selaku perwakilan mengucapkan terima kasih. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Isna Lutfiana Rahman dari kelas MBSE dan sebagai pelaku usaha UMKM akan menjelaskan beberapa aspek dari proposal saya yang berjudul Donat Kentang Keluarga Rahman. Minggu kemarin saya sudah menjelaskan 3 aspek, yang yaitu aspek hukum atau legalitas, aspek manajemen, serta aspek pemasaran. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai aspek teknis atau operasional dari perusahaan. Aspek teknis atau operasional merupakan hal-hal yang terkait dengan pemilihan pemilihan lokasi usaha, peralatan yang digunakan, bantuan teknologi atau mesin, ruang usaha, kapasitas produksi, dan jalur produksi. Aspek ini akan memberikan gambaran tentang sistem kerja yang menjadi motor penggerak suatu bisnis. Aspek yang pertama yaitu tentang pemilihan lokasi. Di sini kami memilih lokasi di mana lokasi tersebut dikunjungi oleh banyak kalangan, dari kalangan bawah, menengah, atau bahkan kalangan atas. Yang kedua yaitu peralatan yang digunakan. Di sini saya memanfaatkan peralatan-peralatan rumah atau dapur yang sudah ada di rumah untuk dimanfaatkan guna menciptakan lapangan usaha bagi saya sendiri, bahkan untuk orang lain. Yang ketiga yaitu bantuan teknologi. Di sini sangat jelas teknologi sangat membantu dalam pemasaran perusahaan, di mana teknologi dengan perkembangan teknologi saat ini akan mempermudah bagi kami untuk memasarkan produk dan mengenalkan produk kami. Yang keempat yaitu kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang kami lakukan yaitu kami dalam setiap hari kami sudah menyediakan 40 buah donat kentang setiap harinya untuk dijual atau dititipkan ke angkringan atau warung-warung terdekat. Tetapi apabila ada sisa atau lebih yang tidak terjual, maka kami mengambil kebijakan untuk mengurangi sistem produksi kami. Yang keempat yaitu jalur produksi. Di sini jalur produksi kami dengan cara menitipkan ke warung-warung atau angkringan. Yang selanjutnya yaitu kontrol keuangan, di mana selalu menyediakan uang untuk digunakan belanja untuk bahan baku. Sebelumnya uang dipisahkan menjadi 2, uang usaha serta uang sendiri. Dalam kondisi ini uang tidak bisa dicampur atau dijadikan satu, karena apabila uang dijadikan satu akan menyulitkan kami untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang kami dapat. Nah, di sini kami membedakan antara uang sendiri dengan uang usaha, di mana uang usaha kami operasionalkan atau kami jalankan sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan saat ini, di mana uang usaha kami bagi untuk modal, untuk beli bahan baku, untuk membelikan bahan baku, serta untuk menyisihkan keuntungan yang kami dapat saat ini. Sekian
penjelasan dari aspek operasional proposal kami. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Lutfiana Rahman dari kelas MBSE semester 6 akan menjelaskan atau menindaklanjuti aspek selanjutnya dalam proposal donat kentang keluarga Rahman. Nah, minggu kemarin saya sudah menyinggung mengenai aspek operasional. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai aspek SDM atau sumber daya manusia. Sebelumnya saya akan menjelaskan manajemen sumber daya manusia itu apa. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang mengenai berbagai masalah pada ruang lingkup masalah karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, di sini ruang lingkup atau aspek dari sumber daya manusia sendiri itu ada 6. Yang pertama rencana organisasi, rencangan performasi, yang ketiga staffing, yang keempat pengembangan pegawai dan organisasi, yang kelima sistem reward atau tunjangan-tunjangan yang akan diberikan, yang keenam komunikasi dan hubungan masyarakat. Yang pertama yaitu rancangan organisasi. Di sini ada 6 kategori. Yang pertama perencanaan sumber daya manusia, analisis pekerjaan, rencangan pekerjaan, tim kerja atau sistem sosioteknik, serta sistem informasi. Yang kedua yaitu rancangan performasi. Di sini ada 3 kategori yaitu penilaian manajemen, program peningkatan produktivitas, dan yang terakhir penilaian performasi dan difokuskan pada klien. Yang ketiga yaitu staffing atau staffing. Di sini ada 5 kategori. Yang pertama rekrut atau interview karyawan baru, yang kedua affirmative action, yang ketiga pelayanan outplace, yang keempat pengangkatan atau orientasi, yang kelima yaitu metode yang akan diambil dalam mengambil karyawan. Yang keempat yaitu pengembangan pekerjaan dan organisasi. Di sini ada 6 kategori. Yang pertama pengembangan atau pengawasan manajemen, yang kedua perencanaan pengembangan karir, yang ketiga program-program pembinaan atau asistensi pekerja, yang keempat pelatihan keterampilan non-manajemen, yang keempat yang kelima program-program persiapan pensiun, yang keenam penelitian terhadap sikap karyawan. Yang kelima yaitu sistem reward atau tunjangan-tunjangan yang akan diberikan. Ini ada 6. Yang pertama program-program keamanan atau menjamin keamanan karyawan, yang kedua pelayanan kesehatan atau medis, yang ketiga prosedur pengaduan atau kedisiplinan karyawan, yang keempat administrasi pengupahan atau penggajian, yang kelima administrasi tunjangan asuransi, serta rencana-rencana pembagian keuntungan dari pensiunan. Yang terakhir yaitu komunikasi dan hubungan masyarakat. Di sini ada 4 kategori yaitu sistem informasi atau laporan atau catatan sumber daya manusia, yang kedua komunikasi atau publikasi kerja, yang ketiga sistem penyaranan, dan yang terakhir penelitian sumber daya manusia. Nah, sekian pembahasan dari aspek manajemen proposal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Isna Lutfiana Rahman dari kelas MBSE semester 6 ingin menyampaikan aspek terakhir dari proposal saya yang berjudul Donat Kentang Keluarga Rahman. Nah, minggu kemarin saya sudah menyampaikan mengenai aspek dari sumber daya manusia. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan aspek dari keuangan. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek
yang digunakan untuk menilai keuntungan dari suatu perusahaan secara keseluruhan, di mana aspek ini memiliki fungsi yang sama dengan aspek-aspek yang lainnya. Secara keseluruhan, penilaian dalam aspek keuangan ini meliputi 3 hal. Yang pertama, sumber dana, yang kedua, kebutuhan biaya, dan yang ketiga yaitu estimasi dari pendapatan. Yang pertama yaitu sumber dana. Setiap individu atau kelompok yang ingin mendirikan suatu usaha atau perusahaan pasti perlu adanya dana atau modal. Nah, dana atau modal ini sangat berpengaruh penting dalam suatu perusahaan, di mana itu merupakan awal dari lajunya dari perusahaan. Biasanya modal perusahaan itu bisa didapat dengan 2 cara. Yang pertama yaitu modal asing atau pinjaman, yang kedua yaitu modal sendiri. Yang pertama yaitu modal asing. Modal asing itu modal pinjaman yang diperoleh dari pihak luar perusahaan. Biasanya diperoleh secara meminjam. Perolahan modal asing ini relatif cukup rumit, di mana pihak perusahaan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemilik dana. Biasanya modal pinjaman atau modal asing ini bisa diperoleh dari meminjam ke saudara atau bahkan meminjam kepada bank. Selanjutnya yaitu modal sendiri. Modal sendiri yaitu modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan sendiri dengan cara mengeluarkan saham baik cara tertutup maupun terbuka. Maksud dari saham tertutup yaitu hanya dari kalangan internal pemilik saham sebelumnya, sedangkan saham terbuka yaitu dengan menjual saham kepada masyarakat luas. Yang selanjutnya yaitu biaya kebutuhan. Biaya kebutuhan ini memiliki komponen yang terkadang dalam biaya kebutuhan investasi biasanya disesuaikan dengan jenis usaha yang dijelaskan. Secara garis besarnya, biaya kebutuhan itu meliputi biaya preinvestasi, biaya aktiva tetap, dan biaya operasional. Selanjutnya yaitu estimasi pendapatan. Estimasi pendapatan di sini ya, saya akan menjelaskan 2 tahap. Yang pertama pemikiran modal awal, di mana modal awal biasanya didapat dari biaya variabel ditambah dengan biaya tetap. Di sini biaya variabelnya itu 50.000 dikalikan dengan 30. 30 ini beroperasi selama 1 bulan dikalikan biaya tetapnya 500.000. Jadi modal awal dari perusahaan tersebut 2 juta. Untuk HPP atau harga pokok pendapatan itu biasanya diperoleh dari target penjualan setiap harinya dikali dengan harga jual setiap harinya. Di sini biasanya target dari perusahaan hanya memproduksi sebanyak 40 dengan harga jual 2.000, di mana hasil ini dikalikan dengan 30 hari. Jadi harga pokok penjualannya itu mencapai 2.400.000. Untuk menghasilkan laba, ini perusahaan biasanya dengan mengurangi hasil penjualan dikurangi modal awal, di mana hasil penjualan tersebut sudah didapat 2.400.000 dengan modal awal 2 juta. Jadi laba dari perusahaan tersebut senilai 400.000. Sekian penjelasan mengenai aspek keuangan dari perusahaan kami. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.